Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah wanita meminta cerai dari suaminya yang ketahuan selingkuh? Pertanyaan serupa pernah disampaikan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid, salah seorang ulama di negeri Arab Saudi. Kemudian di dalam fatwanya atau jawabannya tersebut, beliau mengatakan bahwa tidak boleh bagi wanita untuk meminta cerai, talak atau khulu dari suaminya kecuali karena adanya alasan yang dibenarkan oleh syariat atau agama Islam. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Tsauban yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ma ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah." Setiap wanita yang meminta talak atau cerai dari suaminya tanpa alasan, maka dia diharamkan dari mencium aroma surga. Tanpa alasan, yang dimaksud tanpa alasan di sini adalah adanya penderitaan di pihak istri jika terus bertinggal bersama suaminya, dan hanya cerai satu-satunya jalan keluar dari penderitaan tersebut. Diriwayatkan oleh Utbah bin Amir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Innal mukhtali'ati hunna munafiqat." Sesungguhnya wanita yang meminta khulu, dia adalah wanita munafik. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Yang dimaksud dengan wanita yang meminta cerai atau khulu di dalam hadis ini, wanita yang munafik adalah wanita yang meminta cerai atau khulu padahal tidak ada alasan yang membolehkan dia untuk meminta cerai. Lalu apa saja alasan yang membolehkan seorang wanita untuk meminta cerai dari suaminya? Akan kita bahas di video ini. Terus simak sampai selesai. Lalu kembali lagi kepada pertanyaan, bolehkah seorang wanita meminta cerai dari suaminya jika suaminya itu selingkuh? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid berkata, jika suami memiliki hubungan haram dengan wanita lain. Ini adalah satu dari sekian alasan yang membolehkan istri untuk meminta cerai. Hal ini untuk melindungi dirinya dan kehormatannya, juga sebagai antisipasi dari penyakit berbahaya yang bisa saja dibawa oleh suaminya yang memiliki hubungan haram tersebut. Lalu sekarang kita mari membahas apa saja alasan yang membolehkan wanita untuk meminta cerai. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid mengutip penjelasan dari Syekh Jibrin rahimahullah, bahwa alasan yang membolehkan istri atau wanita untuk meminta cerai dari suaminya antara lain, yang pertama, jika suami memiliki sifat yang buruk. Beliau berkata, jika wanita tersebut tidak menyukai karakter suaminya, seperti jika suaminya seorang yang keras, mudah marah atau cepat marah, atau sering marah untuk perkara yang sangat sepele, atau sering mengumpat atau mengomel untuk kekurangan yang sangat kecil, maka istri berhak untuk meminta cerai dengan prosedur khulu. Yang perlu kami tambahkan di sini adalah bahwa prosedur yang hendaknya ditempuh sebelum meminta cerai adalah, pertama, kata Syekh Abdul Al-Faqih Asy-Syinkiti, yang pertama adalah berdoa dan bersabar. Ingat, dengan berdoa dan bersabar tidak menegasikan, tidak meniadakan, bukan berarti meniadakan unsur usaha. Apa saja usaha yang ditempuh sebelum cerai? Yang pertama, menjalin komunikasi dengan suami. Yang kedua, jika komunikasi gagal, minta teman dari suami kita untuk menasihati suami kita untuk mengubah sifat buruknya. Kemudian yang ketiga, bawa masalah ini kepada keluarga kita. Minta salah satu anggota keluarga kita, orang yang bijak di keluarga kita, juga minta satu orang yang bijak di keluarga suami kita untuk mendamaikan kita dan suami kita. Tuh, dengan demikian semoga dua orang ini bisa mencari, mengupayakan perdamaian dan mengupayakan kebaikan bagi kita dan suami kita. Kemudian jika memang hal itu tidak tercapai, kalau mau silahkan dibawa ke penguasa muslim, bisa ke KUA, agar kemudian nanti dinasehati, dan kalau jika memang tidak, nanti akan diberikan opsi apakah ini mau dicerai atau dilanjutkan. Kalau memang suaminya setelah menempuh komunikasi, nasihat, dan orang bijak di keluarga kita, keluarga suami itu sudah tidak bisa,
maka silahkan nanti akan diberi opsi cerai atau melanjutkan pernikahan tersebut. Demikian, jadi ada prosedur yang hendaknya ditempuh sebelum meminta cerai. Jika suami kita memiliki sifat yang buruk. Kemudian yang kedua, kata Syekh Jibrin rahimahullah, alasan yang membolehkan wanita untuk meminta cerai adalah jika suami memiliki kekurangan fisik. Jadi kata beliau, jika sang istri tidak menyukai penampilan fisik sang suami, seperti jika sang suami memiliki cacat atau sangat buruk rupanya, atau kehilangan salah satu panca indera, maka sang istri berhak meminta cerai atau khulu. Ya, jadi kata Syekh Abdul Mun'im Ar-Rafai, beliau pernah mengatakan bahwa istri boleh meminta cerai jika suaminya ternyata mandul. Demikian kata beliau. Beliau juga mengatakan bahwa kalau sang istri mau bersabar dengan suaminya yang memiliki kekurangan fisik, tetapi dia baik dalam urusan agama dan akhlaknya, itu juga baik. Akan tetapi dalam hal ini jika sang suami memiliki kekurangan fisik, istri boleh berhak mengajukan cerai. Kemudian alasan ketiga yang menjadikan seorang wanita berhak mengajukan cerai dari suaminya adalah jika suaminya tidak taat beragama. Kata beliau, jika suami memiliki kekurangan dalam hal agama, seperti tidak melakukan sholat atau sering menyepelekan urusan sholat berjamaah, atau tidak puasa di bulan Ramadan tanpa adanya alasan yang syar'i, atau dia melakukan hal-hal yang haram, zina misalnya, berjudi misalnya, mabuk khamar misalnya, maka sang istri berhak untuk meminta cerai atau khulu. Jadi kalau kata Syekh Abdul Al-Faqih, suami yang tidak sholat, maka bisa saja dia sudah menjadi kafir menurut pendapat ulama. Artinya kalau sudah menjadi kafir, tidak sholat, maka dia otomatis tercerai dari kita. Tetapi untuk memutuskan cerai atau tidak, ini harus diputuskan di pengadilan. Dan alangkah baiknya sebelum mencapai prosedur cerai, itu lakukan dulu prosedur-prosedur yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Komunikasi, nasihat lewat teman, nasihat lewat penguasa, nasihat lewat perwakilan keluarga, kedua belah keluarga. Itu. Juga tentang tinggal bersama suami yang tidak sholat, apakah diteruskan pernikahannya atau dicukupkan dari situ. Kalau kata Syekh Abdul Faqih menasihati, kalau memang suami tidak mau sholat, itu nanti akan memberi dampak buruk pada pembentukan karakter anak-anak kita. Ingat, ketika nanti misalnya anak sudah memasuki umur 7 tahun dan sudah waktunya diperintahkan untuk diajarkan untuk sholat, itu nanti anak bisa saja membangkang, ayah saya tidak sholat, mengapa saya harus sholat. Ini adalah satu dari sekian pengaruh buruk, dampak buruk dari memiliki suami yang tidak mau melakukan ibadah sholat. Maka dalam hal ini, jika suami tidak taat dalam beragama, maka wanita boleh untuk mengajukan cerai. Kemudian alasan keempat, yang membolehkan seorang istri meminta cerai adalah jika suami tidak memberi kebutuhan pokok, yaitu jika sang suami tidak memberikan hak istri atau atas perawatan dasar, pakaian atau kebutuhan pokok lainnya misalnya. Padahal sang suami sebenarnya mampu untuk menyediakan hal-hal tersebut, mampu menyediakan kebutuhan pokok, tetapi sang suami tidak mau, maka dalam hal ini sang istri berhak untuk meminta cerai atau khulu. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memberi nafkah ini adalah kewajiban suami. Jadi dasarnya adalah Quran surat An-Nisa ayat 34. Menafsirkan ayat ini, Syekh Wahbah Az-Zuhaili beliau mengatakan laki-laki itu berlaku sebagai pemimpin dan penjaga bagi para wanita. Karena dua hal. Yang pertama, karena laki-laki itu memiliki kejantanan, postur tubuh dan kelebihan pengalaman. Kemudian yang kedua, laki-laki menjadi pemimpin di keluarga. Laki-laki menjadi pemimpin bagi wanita karena laki-laki ini atau sang suami memberi nafkah bagi keluarganya. Inilah syarat kepemimpinan di dalam keluarga berkutat pada dua hal ini.
Satu, karena memang laki-laki memiliki kelebihan. Yang kedua, jika suami memberikan nafkah. Artinya, jika sang suami tidak memberikan nafkah, istri melakukan prosedur yang sebelumnya tadi, dan kalau memang sudah mentok, dinasihati tidak mau, maka istri boleh meminta cerai. Kemudian yang terakhir, alasan kelima yang membolehkan istri untuk meminta cerai adalah jika sang suami tidak memberi nafkah batin. Syekh Jibril rahimahullah, beliau mengatakan, jika sang suami tidak memberikan hak istri atas hubungan intim atau nafkah batin, yang dengannya sang istri bisa menjaga kehormatannya, baik sang suami tidak melakukannya karena impoten, atau karena sang suami tidak tertarik atau tidak bernafsu kepada sang istri, atau sang suami justru tertarik kepada orang lain, atau sang suami tidak bisa membagi waktunya secara adil jika dia memiliki lebih dari satu istri, maksimal 4, maka dalam hal ini sang istri berhak untuk meminta cerai dari suaminya. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 5 alasan yang membolehkan wanita untuk meminta cerai. Yang pertama, suami tidak memberi nafkah batin. Dan kedua, suami tidak memberi kebutuhan pokok padahal mampu. 3, suami tidak taat beragama. Kemudian yang kedua, suami memiliki kekurangan fisik. Kemudian yang kelima, suami memiliki sifat yang buruk. Lalu tentang bolehkah wanita meminta cerai dari suami yang selingkuh? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid, boleh, karena hal itu adalah upaya untuk melindungi dirinya dan kehormatannya. Jika juga meminta cerai ini adalah antisipasi dari pihak wanita dari penyakit berbahaya yang bisa saja dibawa oleh suaminya yang memiliki hubungan haram. Jadi dalam hal ini, wanita yang meminta cerai karena adanya alasan yang syar'i, dia tidak termasuk ke dalam wanita munafik yang diharamkan mencium aroma surga. Karena Rasulullah SAW memberi ancaman bagi wanita yang bermudah-mudahan dalam meminta cerai dari suaminya tanpa adanya alasan. Rasulullah SAW bersabda, "Inna mukhtali'ati hunnal munafiqat." Wanita yang meminta khulu tanpa adanya alasan, dia adalah wanita yang munafik. Kemudian di hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, "Ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ma ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah." Wanita yang meminta cerai dari suaminya tanpa adanya alasan, maka dia diharamkan dari mencium aroma surga. Demikian yang dapat kami sampaikan tentang bolehkah istri meminta cerai dari suaminya yang selingkuh. Jawabannya boleh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.